Halo guys, selamat datang di channel Omon-Omon Saham. Di video kali ini seperti janji sebelumnya ya guys ya, gua mau kasih info ke kalian gimana caranya untuk memprediksi dividen yang akan diperoleh di masa mendatang. Ya, untuk bisa menghitung prediksi dividen ini, kalian perlu aplikasi yang namanya RTI Business ya guys ya. Itu downloadnya di Play Store, kalian tinggal search aja RTA Business. Nanti kalian download. Nah, di situ kita ada informasi-informasi penting ya mengenai fundamental saham yang bisa jadi dasar buat kalian mengambil keputusan. Nah, nggak perlu berlama-lama guys, kita mulai saja langsung guys. Ini kita ambil 3 contoh ya guys ya, 3 contoh perusahaan yang baru rilis semua laporan keuangannya ya, PTBA, ITMG, sama Arna guys ya. Ini juga dalam waktu dekat ini akan membagikan dividen. Arna ini sudah ada panggilan RUPS-nya itu awal April ya guys ya, awal April, jadi agak mundur. Biasanya Arna ini padahal bagi dividen itu kalau nggak salah di bulan Maret. Oke, kita coba dulu untuk yang pertama mungkin urutan ya guys ya, urutan yang paling deket mau bagiin dividen ya. Ini dua ini sudah mau bagi dividen, Arna dan ITMG. Arna ini sudah manggil RUPS, ITMG juga sama guys. Oke, kita mulai saja. Untuk cara memprediksi dividennya itu begini guys. Jadi kalian harus mengcopy dulu atau menyalin dulu ya guys ya, menyalin EPS dari RTA Business ya guys ya, EPS dari RTA Business. Jadi earning per share atau laba per lembar yang ada di RTA Business itu kita salin ke Excel, atau kalau kalian nggak punya laptop kalian bisa salin manual ke kertas lah guys ya. Nah, sesudah kalian salin seperti ini ya, earning per share tahun 2020 itu 44, 2021 itu 64 ya, sesuai dengan data di RTA Business. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung rata-rata dividen payout ratio guys. Dividen payout ratio ini maksudnya rasio dividen yang dibayarkan dari laba perusahaan ya. Ini contohnya tahun 2020 ya, laba perusahaan per lembarnya itu 44, yang dibagikan 30, artinya apa? 68,18% yang dibagikan dari laba yang dihasilkan. Nah, caranya mungkin gue share juga gini loh guys, cara menghitung dividen payout ratio itu. Nah, ya, jadi dari dividen per share-nya dibagi dengan earning per share-nya ya, itu ketemu bahwa dividen payout ratio dari Arna itu 68, 70, dan 70. Nah, kemungkinan ya, bisa jadi kemungkinan besar itu Arna akan membagikan 70% lagi. Tapi untuk lebih amannya ya, untuk lebih amannya kita akan pakai average aja guys. Kita pakai average ya, average dari payout ratio 3 tahun terakhir. Oke, 68%. Berarti prediksi dividennya adalah prediksi dividen payout ratio kita kalikan dengan earning per share-nya guys. Oke, berarti ketemu kemungkinan Arna akan bagikan dividen di bulan April itu 42 ya guys ya. Tapi ini tetap, ini adalah prediksi guys ya. Seperti yang saya sering bilang guys, bahwa yang bisa menentukan berapa ya dividen payout ratio yang dibayarkan, apakah 100%, 70%, itu hanyalah pemilik saham mayoritas ya. Karena mereka itu bisa mengatur sesuai dengan keinginan mereka ya. Kalau misalnya lu beli Arna ini, lu kuasain 61% sahamnya, ya lu nggak usah bikin kayak gini guys. Lu nggak perlu capek-capek bikin prediksi-prediksian kayak gini. Lu tinggal suruh aja
eh, presiden direkturnya atau komisarisnya ya, presiden direkturnya maksudnya. Lu tinggal suruh presiden direkturnya, gua mau 100%. Nah, dia pasti akan jalanin sesuai perintah lu. Tapi kalau kita retail seperti ini ya, kita harus pinter-pinter untuk memprediksi berapa dividen yang akan dibagikan. Lanjut ke ITMG, sama juga guys ya, sama dengan Arna. Jadi kita salin dulu guys dari RTI bisnis guys. Ya, earning per share-nya berapa ya? Earning per share-nya itu 2020 493, naik-naik terus ya. Naik-naik terus, puncaknya di 2022 di 16.700. Terus di tahun 2023 kemarin turun di 6.800. Tapi meskipun turun tapi masih lebih gede dari tahun 2021 ya guys ya. Nah, ini ITMG itu bagi dividennya setahun 2 kali guys ya. Tengah tahun di bulan ini sih, kemungkinan di bulan April atau Mei ya. April sih menurut gua sih, April sih kayaknya. Di April itu dia akan bagiin dividen final. Nah, sebelumnya ITMG itu sudah bagiin itu 2.660 di bulan Desember kemarin. Desember apa November ya? November lupa lah. Pokoknya di bulan November lah, di akhir tahun itu dia udah bagiin 2.660. Berarti kita nanti akan kebagian ya, itu sisa dari 6.826 sudah dikurangin 2.660 ya. Kita prediksi dulu ya, kita prediksi juga ininya ya guys ya. Kita prediksi payout rasionya dulu. Salah. Kita prediksi dulu. Nah, dividen payout rasionya ITMG itu 76% guys ya. Kalau dia bagiin 76%, nah ini kalau yang setahun 2 kali ini kita harus begini guys. Kita prediksikan dulu total yang akan dibagikan dari laba tahun lalu. Nah, total yang akan dibagikan itu kemungkinan adalah di 5.224 guys ya. Tapi dia sudah bagi interim 2.660, berarti prediksi total ini dikurangi dengan yang sudah dibagikan. Nah, segini guys ya. Jadi prediksi dividen ITMG untuk tahun 2024 ini di bulan April itu kemungkinan ada di 2.564 guys. Ya, sekali lagi ini ada prediksi ya guys ya. Kalau misalnya nanti ternyata yang dibagikan itu di atas ini atau di bawah ini, itu semuanya adalah wewenang dari pemegang saham mayoritas. Oke, PTBA juga sama ya guys ya. Ini rada ekstrim guys, 2 bulan terakhir dia itu 100% lebih guys. Dividen payout rasionya dari seluruh labanya itu dibagi bahkan lebih dikit. Ya. Kalau ngelihat kondisinya di PTBA sepertinya kemungkinan dia akan bagi di 100% lagi guys ya. 100% lagi, tapi kita tetap kemungkinan terburuk harus kita selalu pikirkan. Jangan terlalu yakin bahwa dia akan bagi 100% meskipun banyak sekali sentimen-sentimen yang menunjukkan bahwa dia akan bagi 100%. Kenapa? Karena Min ID sebagai pengendali itu lagi butuh uang untuk beli Vale atau Inco. Ya, jadi kalau dia bagi 100% lagi, ya berarti tinggal kita earning per share 530 ini berarti itu yang akan dibayarkan ke lulu semua ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata mungkin pengen menahan cash flow-nya untuk pengembangan bisnis, dia kemungkinan akan bagi di 70-an% ya guys ya. 78% berdasarkan average 3 tahun terakhir ya guys. Kalau kayak gitu berarti dia akan bagikan dividen itu sekitar 417. Dengan harga sekarang 2.900 ini masih lumayan guys. Ya guys ya, ini returnnya 2.900 ya guys ya. Ini masih 14%. Ya kan?
Ini masih gede guys. Dengan lu bayangin lah, lu investasi apa yang bisa balikin duit lu setahun 14%. Deposito itu setinggi-tingginya deposito itu maksimal cuma 6% guys. Ya. Gua juga pernah bisnis kontrakan guys. Bisnis kontrakan itu pun juga returnnya itu hanya 5 ya nggak 5 lah, sekitar 6-7% lah. Itu pun juga kita harus pontang-panting cari pembeli ya. Ini cari pembeli, maksudnya cari yang ngontrak. Belum kalau kalian harus sewainnya pakai agen, itu lebih sedikit lagi karena harus bayar fee agennya. Ya, kayak gitu guys. Jadi memang saham ini memang returnnya lumayan guys ya. Lumayan sekali ya guys ya. Ini 14% dividennya guys, kemungkinan ya. Ini paling kemungkinan terburuknya, tapi ya tetap meskipun kemungkinan terburuk itu adalah sebuah prediksi guys ya. Prediksi, tapi biasanya sih sering benernya guys. Oke, dari gua untuk video kali ini seperti itu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.